Kamu sedang belajar RStudio? Ikuti terus tutorialnya. Jangan di-skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya pada section School of R. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai paket atau package. Paket R atau R package adalah kumpulan dari fungsi R, kode yang sesuai dan data sampel. Jadi di dalam package ini ada fungsi-fungsi tertentu yang dibuat khusus pada paket tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian ada kode-kode yang sesuai, kemudian ada data sampel. Jadi data sampel ini kita bisa mengaksesnya secara gratis. Gitu. Nah, kita pun sebagai pengguna atau user dapat membuat paket ini. Jadi beberapa scientist punya data, terus mempunyai formula tertentu, bisa membuat package-nya. Nah, itu. Jadi nanti misalkan teman-teman sudah mempunyai formula atau membuat suatu persamaan tertentu, persamaan matematika, fisika, kimia, nah itu bisa kita membuat package-nya. Nah, kemudian paket tersebut disimpan di bawah fungsi yang disebut library di lingkungan R. Jadi nanti untuk mengakses semua package-nya kita harus membuat fungsi atau mengetikkan fungsi library. Nah, kalau saya membahasakannya, kita memanggil package-nya dengan cara menuliskan fungsi library. Nah, kemudian saat menginstal R software pada pertama kali, nah secara tidak langsung juga sudah menginstal satu set paket bawaan atau default. Jadi sudah ada satu paket dasar yang dibuat oleh R yang bisa kita gunakan. Jadi kita tidak perlu mengakses atau menginstal package-nya. Gitu ya. Nah, contohnya apa? Ada beberapa contoh seperti minimum atau biasa kita fungsi min, max. Nah, seperti itu hal-hal dasar ini sudah dibawa oleh R-nya ketika kita pertama kali menginstalnya. Nah, kemudian paket R ini dapat ditambahkan ketika dibutuhkan untuk beberapa tujuan tertentu. Nah, teman-teman bisa menambahkan beberapa package yang dibutuhkan. Kalau saya biasanya itu menambahkan untuk ggplot2 itu untuk membuat grafik lebih bagus. Kemudian saya menambahkan vstroke, biasanya kita bisa mengakses elephant dan lain-lain untuk keperluan pengkajian stok ikan. Nah, kemudian dalam menginstal R package harus terhubung dengan internet karena harus mendownload paket tersebut. Jadi pastikan teman-teman terhubung dengan internet untuk menginstal R package-nya. Nah, kemudian ini yang saya sudah sampaikan tadi, saat memulai menjalankan perintah di R, hanya paket bawaan yang tersedia. Jadi hanya dasar-dasar yang tersedia seperti max, min, kemudian average, dan lain-lainnya. Nah, kemudian paket lain yang lebih spesifik seperti untuk membuat grafik yang lebih bagus menggunakan ggplot2, kemudian tropical fisheries untuk menghitung atau mengestimasi kajian stok. Nah, harus dimuat secara eksplisit agar bisa digunakan oleh program R. Jadi kita harus memanggilnya nih dengan fungsi library. Jadi library ggplot2. Nah, nanti dia akan bisa digunakan package-nya. Oke, seperti apa cara mendownload dan menggunakannya? Kita akan masuk ke R software. Yang pertama mengenai lokasi package di laptop saya, ada di mana? Nah, ini akan menghasilkan output yang berbeda-beda tergantung dari laptopnya. Nah, ini saya menggunakan fungsi .libpad. Saya run ya. Nah, package saya ada di folder user, Agus Alim Hakim, library, dan lain-lain. Dan seterusnya ini ya. Ini package saya beradanya di sini. Nah, kemudian ada package yang dibawa oleh sistemnya. Karena saya menggunakan R versi 4.2, nanti ada beberapa package di dalam folder ini gitu ya. Jadi ada dua lokasi package. Nah, sekarang untuk melihat semua package yang sudah diinstal maupun yang tersedia di sistem ini ya. Library kosong ini saya run. Nah,
muncul di halaman script selanjutnya. Di sini ada package in library. Jadi ini package yang sudah saya install. Ada ini, ada sekitar 6 yang sudah saya install, kalender, kemudian GGFun, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada package in library. Jadi ini package yang sudah ada di sistem dan kita bisa mengaksesnya dengan cara menginstalnya tentunya. Nah, kemudian search. Saya run. Nah, ini adalah package yang sedang bekerja di lingkungan R saya, yang sedang saya gunakan ini. Seperti itu. Nah, oke teman-teman. Selanjutnya bagaimana cara menginstal package? Nah, yang pertama kita bisa menggunakan fungsi install titik package, terus nama package-nya apa. Sebagai contohnya, install package ggplot2. Nah, ini saya run. Nah, di sini tergantung laptop masing-masing ya. Kalau di saya, do you want to restart R? No. Jadi saya bisa menginstal tanpa melakukan restart untuk R-nya. Nah, ini tadi langsung prosesnya berjalan dan install package-nya ini melakukan download sebesar 4.1 MB. Gitu ya. Jadi sudah berhasil nih package-nya terinstall di laptop saya untuk package ggplot2 ini. Nah, kalau mau install yang lain, misalkan ggplot.tv ini dengan cara sama mengetikkan fungsinya install package ini, atau teman-teman bisa melalui package ini. Nah, bisa diklik di jendela yang ini, package. Nah, sebelum kita menginstal, saya akan menjelaskan dulu beberapa hal. Pertama, di sini ada user library. Ini adalah beberapa package yang sudah ada di laptop saya. Kemudian system library. Nah, system library ini package yang ada di saya, di laptop saya, tetapi ini bawaan dari software, jadi belum diinstal, teman-teman. Jadi kalau ingin menggunakan, harus diinstal terlebih dahulu. Nah, yang saya sampaikan tadi di awal bahwa ada package yang sudah menjadi bawaan dari R software ini. Karena ini secara tidak langsung ikut terdownload saat pertama kali menginstal R software. Ini dia namanya package base atau dasar. Nah, saya naikin sedikit. Di sini paket DR base package. Nah, ini banyak sekali fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan tanpa harus menginstal package terlebih dahulu karena ini sudah jadi bawaan. Seperti saya yang sampaikan tadi, ada max untuk melihat nilai maksimum, kemudian ada min untuk melihat minimum. Nah, penjelasannya mudah, tinggal kita klik max-nya, nanti akan ada muncul deskripsinya apa. Max-nya itu gimana, bagaimana cara menuliskan fungsinya max, kemudian data apa yang dimasukkan, kemudian ini ada number remove, false, atau bagaimana. Nah, ini bisa kita pakaikan dengan mengikuti ketentuan ini. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke package. Nah, kita ingin coba menginstal dengan cara yang lain. Tadi kita menginstal dengan menuliskan fungsinya install package. Yang kedua, kita bisa mengklik ini. Ya, simbol install di sini kita klik. Kemudian sudah ada installnya di repository CRAN ini. Nah, di sini kita bisa ketikkan ggplot.tv. Nah, ini ada, kita klik, kita bisa install. Nah, nanti di sini akan terinstall. Nah, cepat ya, karena kita menginstal 132 KB. Jangan lupa harus terkonek ke internet. Ya. Karena ini mendownload dari package-nya. Oke, package sudah ada di dalam sistem saya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke selanjutnya di sini. Kalau kita mau install langsung banyak, kita bisa mengetikkan perintah. Misalkan kita mendefinisikan to install sebagai C kumpulan dari ini dia. Jadi sebanyak ini yang mau diinstal, teman-teman. Nah, di sini caranya nanti kita install package, terus listnya kita masukkan semua. Listnya kita install semua, kemudian dari repository CRAN tadi ya. Nah, ini akan membutuhkan waktu yang lumayan lama, jadi saya skip aja. Tapi intinya, teman-teman kalau mau install semua ini, bisa langsung
berbarengan. Jadi tidak perlu mengetikkan install package satu persatu. Misalkan install package AIC Modaf, kemudian install package anytime, install package ARM. Nah, itu kan panjang banget. Nah, tinggal mengetikkan seperti ini saja. Ini lebih mudah. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian, apa itu situs ini? Nah, kita bisa melihatnya nih, teman-teman. Nah, coba ya, saya buka dulu situsnya. Nah, ini dia teman-teman situsnya. Ini adalah situs untuk R software, bagaimana menginstal dan lain-lainnya. Nah, package-nya seperti apa? Saya klik. Nah, ini dia package-package-nya. Nah, ini bisa kita klik package apa saja yang ada di CRAN package di R software. Nah, banyak banget nih teman-teman. Kalau tadi ngelihat di sistem kan hanya beberapa. Nah, ini kalau yang di websitenya ini sangat banyak sekali. Nah, karena setiap ahli atau ilmuwan atau saintis bisa membuat package-nya masing-masing. Teman-teman kalau punya formula ingin kita buat package-nya, sangat bisa sekali. Nah, nanti kita bisa menguploadnya dan mendaftarkannya ke situs CRAN ini. Nah, ini banyak banget teman-teman. Sangat panjang. Itu ya. Oke, yang biasa saya pakai untuk pengkajian stok ikan menggunakan Tropfish. Coba saya cari. Nah, ini Tropfish R, Tropical Fisheries Analysis ya. Nah, ini dia. Ini Tropfish, Tropical Fisheries Analysis untuk fish stock assessment untuk pengkajian stok ikan. Kemudian di sini versinya ada. Kemudian informasi-informasi lainnya juga ada. Autornya pun ada. Ini dia sudah ada. Semuanya juga sudah ada informasinya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, kita kembali ke R Studionya. Terus kemudian bagaimana cara kita menguninstall package? Nah, dengan cara remove package, dengan cara mengetikkan package name-nya. Nah, contohnya tadi kita udah menginstal ggplot2. Saya akan meremove ya. Saya run. Nah, di sini remove package sudah berhasil ya. Sudah hilang package-nya untuk ggplot2. Oke, di sini juga sudah hilang. Kemudian kita akan meremove package untuk ggplotify. Di sini teman-teman bisa lihat user library ada ggplotify. Saya mau remove, saya run. Nah, di sini sudah terremove dan di user library juga sudah hilang. Itu ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana cara menggunakan package? Tentunya kita harus menginstal dulu package-nya ya. Nah, di sini tadi sudah saya uninstall yang ggplot2. Nah, saya mau make, jadi saya run lagi. Oke, nah di sini sudah terdownload. Kemudian di user library juga sudah masuk ggplot2. Kemudian saya buat data. Di sini ada penghasilan sebagai kumpulan data C527312108. Kemudian namanya Ali, Boim, Cecep, Dio, Elang, dan Farhan. Nah, ini nama samaran ya guys. Dan juga datanya data ngasal. Saya run, sudah masuk nih penghasilan, di value juga sudah ada di sini penghasilan. Kemudian nama saya run, ini juga sudah masuk namanya. Di sini data frame, teman-teman masih ingat ya, untuk struktur data kita masukkan nama dan penghasilan. Saya run, nah ini sudah masuk datanya. Saya coba run tabelnya, nah ini muncul namanya Ali, penghasilannya 5, Boim 27, dan seterusnya. Nah, kemudian ini saya akan membuat ggplot-nya. Saya run. Oke, di sini tidak dapat menemukan fungsi untuk ggplot. Nah, berarti kita harus memanggil dulu. Pokoknya teman-teman jangan lupa setelah kita menginstal package, jangan lupa kita memanggilnya dulu melalui perintah library atau function library ya. Library ggplot2, kita run. Oke, sudah ada, berarti kita bisa menggunakan. Nah, ini sudah terchecklist itu ya. Kemudian data
sama tadinya datanya ya, kemudian A-nya saya run. Nah, sekarang bisa tidak error lagi. Gitu. Kita membuat dari ggplot dari data ini, kemudian ini X-nya, kemudian ini Y-nya penghasilannya. Nah, geobarnya kita menggunakan yang identify. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya terkait dengan bar plot. Saya run untuk melihat outputnya ya teman-teman. Saya buat lebih fit lagi. Plotnya saya run A. Nah, ini dia sudah ada muncul. Nah, ini ada penghasilan di sumbu Y, kemudian nama di sumbu X. Ali, Boim, Cecep, Dio, Elang, dan Farhan. Ini dia. Oke, ini bisa di save ya nanti. Ini diekspor untuk di save secara image atau PDF atau langsung dikopikan. Gitu. Nah, demikian penjelasan untuk R package. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe dan like video ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa mengetikkan di kolom komentar atau kirim melalui email saya yang sudah saya sampaikan di deskripsi. Terima kasih.